Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali dalam rangka kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta ini, kita lanjutkan upaya kita memahami seperti apa Pentakosta itu dan seperti apa Roh Kudus itu, dan tentu hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dalam perenungan yang pertama kita sudah mencoba memahami siapa Roh itu. Dia adalah Allah yang hadir dalam karyanya. Dia juga adalah Allah yang membentuk umatnya, Allah yang memelihara mereka. Kita juga sudah memahami bahwa Allah yang sama dalam Roh itu, yang telah mengurapi siapapun menurut kehendaknya, dari para pemimpin, umat pada umumnya, bahkan orang-orang yang tidak percaya, dalam rangka rencana Allah bagi umatnya. Juga mengacu pengalaman Nabi Musa, kita sudah belajar bahwa salah satu cara membuktikan Roh Kudus itu mengurapi seseorang, mengurapi kita ialah kita membuat diri kita menjadi makin kecil, Allah yang menjadi makin besar, dan umat terlayani dengan baik. Kini kita lanjutkan perenungan kita. Pertama-tama ialah kita hendak memahami gejala kehadiran Roh itu. Berikut kita akan coba memahami karunia Roh. Dan yang ketiga, kita akan pahami apa itu bahasa Roh. Tentu berdasarkan data-data yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kekasih, menyangkut gejala Roh. Ada saatnya seseorang, sekelompok orang mendasarkannya hanya pada kasus Pentakosta menurut catatan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu mengatakan kalau Roh itu hadir, maka gejalanya ialah serba luar biasa, serba spektakuler, ada angin yang berhembus dan macam-macam tanda mujizat lainnya. Kadang-kadang kemudian dilanjutkan dengan penghakiman. Kalau tidak begitu, maka di sana tidak ada Roh Kudus hadir. Sekarang kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang gejala atau tanda-tanda yang menyertai dikala Roh Kudus itu turun atas seseorang atau turun atas sekelompok orang. Alkitab dalam Perjanjian Lama tadi sudah digambarkan, misalnya mengacu pada Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari Pentakosta pertama tahun 2020 ini di dalam Bilangan pasal 11. Nah, di sana kalau kita lihat ketika Roh Kudus itu mengurapi ke-70 orang yang akan membantu Musa, atau 2 orang secara khusus yang juga nanti akan membantu Musa, benar. Di sana Roh Kudus itu hadir dengan gejala yang luar biasa. Mereka menjadi seperti nabi-nabi katanya. Jadi ada gejala-gejala tertentu yang luar biasa yang menyertai ketika Roh Kudus turun mengurapi ke-70 orang itu untuk membantu Musa. Benar, ada tanda yang luar biasa. Tapi kita juga melihat ada contoh lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam rangka pemimpin atau penunjukan pemimpin, pengurapan seorang pemimpin. Contoh waktu ini saya ambil ialah ketika Samuel mengurapi Daud menjadi pemimpin, menjadi raja bagi Israel. Bagi Israel, seseorang yang memungkinkan dia menjadi pemimpin ialah karena Allah yang memilih dan Allah yang mengurapinya. Dan hal itu ditandakan dan Allah dalam Roh hadir mengurapi orang itu. Lalu bagaimana dalam hal yang dialami oleh Raja Daud? Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan,
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Samuel mengurapi Daud dengan cara formal, dengan minyak diurapi. Dan dengan tindakan formal yang biasa saja itu, Roh Allah mengurapi Daud dalam rangka tanggung jawabnya sebagai seorang raja untuk memimpin bangsanya. Tidak ada gejala yang luar biasa. Semuanya biasa. Semuanya dalam cara-cara formal. Dengan pengurapan minyak, Roh Allah bekerja dan Daud dimungkinkan untuk memimpin bangsa itu. Ini contoh dalam Perjanjian Lama. Kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru tentu pertama-tama menjadi acuan kita adalah pada kasus Pentakosta. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-11 di sana benar menggambarkan tanda bukti kalau Roh Kudus itu mengurapi seseorang, mengurapi sekelompok orang, maka ada tanda-tanda luar biasa yang terjadi. Ada angin berhembus, ada lidah-lidah seperti nyala api, ada kemampuan berbahasa menurut bahasa-bahasa lain di kalangan para murid. Ada juga tanda-tanda mujizat yang menyertainya, sehingga benar menurut contoh kasus Pentakosta, dikala Roh Kudus mengurapi, dikala Roh Kudus hadir, maka ada tanda-tanda spektakuler, ada tanda-tanda yang serba luar biasa. Tapi Alkitab rupanya tidak hanya menyajikan gambaran seperti ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-13, dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran baru, Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang memungkinkan adanya kelahiran baru, termasuk bagi seorang Nikodemus, ialah karena Roh Allah yang bekerja, Roh Allah yang mengubahkan, sehingga memungkinkan seseorang, termasuk Nikodemus, untuk nantinya mengalami lahir baru. Dan untuk menggambarkan bagaimana Roh itu bekerja untuk terjadinya lahir baru itu, diungkapkan dalam ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Roh Kudus hadir bagaikan angin yang tidak diketahui dari mana datangnya dan kemana perginya. Tapi bila ia hadir dan mengurapi seseorang, maka kelahiran baru terjadi, buah-buah karya Roh Kudus akan terjadi, akan nyata, tanpa gejala, tanpa hal yang luar biasa, tanpa tanda-tanda spektakuler. Tapi bila Roh Kudus mengurapi dan cara tanpa tanda-tanda itu, buahnya akan nyata, yakni kelahiran baru. Nah, dari gambaran ini mau mengatakan kepada kita, entah dari Perjanjian Lama kan, ataupun dari Perjanjian Baru ini, bahwa Allah dalam Roh-Nya bisa mengurapi seorang, bisa mengurapi sekelompok orang dengan berbagai macam kemungkinan gejala. Bisa dari gejala yang serba luar biasa, yang serba spektakuler. Bisa juga tanpa gejala apapun, tapi buahnya akan nyata. Itu berarti bahwa yang menentukan ada gejala besar, gejala luar biasa, atau tanpa gejala adalah Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Bukan kita, bukan gereja dan doktrinnya dan liturginya, tapi Allah yang menentukan apakah ia hadir dengan gejala luar biasa dan gejala spektakuler, ataupun dia tanpa gejala besar itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Berikutnya kita memahami tentang karunia-karunia Roh. Kalau Roh Kudus sudah mengurapi seorang, mengurapi sekelompok orang itu, lalu apa saja dan bagaimana mestinya kita memahami karunia-karunia Roh itu? Nah, untuk mendasari kita memahami karunia-karunia Roh ini, maka acuan kita yang paling bagus adalah 1 Korintus pasal yang ke-12 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Di sana ada digambarkan tentang karunia Roh itu. Dan menjadi sangat penting, poin pertama yang paling dasar untuk kita memahami karunia Roh itu adalah penegasan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 yang dikatakan begini: tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu berarti ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, itu sudah merupakan karunia Roh untuk kita, karunia Roh Kudus untuk kita. Mengaku percaya, beriman pada Yesus, itulah karunia yang paling dasar dan paling awal untuk kita semua. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 12 di sana diungkapkan tentang macam-macam karunia. Ada banyak macam, beraneka ragam karunia-karunia Roh itu. Lalu ditegaskan bahwa ingat, yang memberinya ialah Roh yang satu dan sama, Allah yang satu dan sama, Tuhan yang satu dan sama. Dan berikutnya ialah bahwa keanekaragaman karunia-karunia Roh itu diberikan kepada umat dari Allah yang sama dan satu itu untuk membangun umat, untuk membangun umat. Bukan untuk membangun diri sendiri, tapi untuk membangun umat. Dan kalau bicara tentang mana yang utama, Alkitab tidak pernah mengatakan mana karunia yang paling utama. Apalagi kalau mengatakan bahwa yang paling utama ialah karunia berbahasa roh. Alkitab tidak mengatakan. Atau memang kalau harus berbicara tentang apa yang perlu kita kejar di antara karunia-karunia itu, Paulus justru mengatakan, maka kejarlah karunia bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat yang dimaksudkan dalam teks 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14 ini ialah kemampuan berkata-kata dengan baik yang dimengerti untuk membangun umat. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi bukan bernubuat dalam arti apa yang nanti akan datang, tapi bernubuat di sini ialah mengungkapkan iman dengan kata-kata yang dimengerti, kata-kata yang jelas untuk membangun umat, membangun orang-orang percaya. Karena itu maka bagi kita, ketika kita berbicara tentang karunia atau bagaimana karunia yang paling utama yang perlu kita miliki, bukan bagaimana kita berusaha untuk bisa berbahasa roh atau apapun yang lain. Yang utama justru ialah bagaimana kita berbahasa dalam konteks ini dengan kata bernubuat, sehingga kita dalam rangka pemberitaan firman, entah para pendeta yang mendapat tantangan dan siapapun yang di bagian rangka pemberitaan firman, ialah kita menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang dapat dimengerti oleh umat untuk membangun umat dan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu persoalan karunia-karunia yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Dan poin terakhir dalam rangka pertemuan kita kali ini yang menjadi sedemikian penting untuk kita renungkan bersama ialah tentang bahasa roh. Ada perdebatan tentang bahasa roh. Lebih-lebih kalau perdebatan tentang bahasa roh itu berangkat dari doktrin tertentu yang ada pada gereja tertentu. Dan kini saya mengajak kita untuk memahaminya berdasarkan apa yang Alkitab katakan tentang bahasa roh atau bahasa yang Roh Kudus karuniakan kepada orang-orang percaya. Pertama kita melihat menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11.
Di sana di antara gejala luar biasa tadi, ketika Roh Allah mengurapi para murid, ya Roh Allah itu memberikan kemampuan lebih kepada para murid untuk bisa berbahasa dalam bahasa lain. Lalu apa yang dikatakan di sana? Di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-11, atau lebih tepatnya saya batasi misalnya mulai ayatnya yang kelima sampai ayat ke-11, ada penegasan sangat khusus di sana bahwa mereka mengalami kebingungan. Orang-orang banyak mengalami kebingungan oleh karena para murid bisa berbahasa dalam bahasa mereka. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka. Nah, mereka yang mendengarnya itu datang dari berbagai tempat, berbagai wilayah. Ada yang dari Mesir, ada dari Kapadokia, ada dari tanah Arab, dan mereka masing-masing mendengar para murid berbahasa dalam bahasa mereka yang mereka mengerti di tempat asal, di kampung halaman mereka. Sehingga kalau kita mengacu pada titik poin ini, Roh Kudus mengaruniakan kemampuan berbahasa kepada para murid, bahasa yang dimengerti oleh para murid, yang kemudian dimengerti oleh orang banyak menurut bahasa ibu mereka masing-masing. Seandainya di sana pada waktu itu ada orang Dayak, maka orang Dayak pun akan mendengar dalam bahasa Dayak. Ada orang Batak akan mendengar dalam bahasa orang Batak. Orang Jawa akan mendengar dalam bahasa orang Jawa. Orang Toraja akan mendengar dalam bahasa orang Toraja. Dan setiap orang akan mengerti dalam bahasa ibu masing-masing. Itulah bahasa yang Roh Kudus karuniakan kepada para murid di kala Pentakosta. Jadi bahasa yang dimengerti baik oleh mereka yang mengucapkannya maupun oleh orang yang mendengarnya. Nah, memang berbeda ketika kita lihat contoh kasus lain, yaitu dalam kasus di Jemaat Korintus. Gambar itu kita dapatkan sangat lengkap di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Ketika kasus Korintus ini menjadi topik kita adalah bahasa roh yang tampak di sini untuk kasus Jemaat Korintus itu ialah bahasa yang Roh Kudus itu karuniakan kepada seseorang, yang mana orang yang mengucapkannya tidak mengerti, orang yang mendengarnya juga tidak mengerti, tetapi diyakini dimengerti oleh Allah. Itu kasus bahasa roh yang terjadi untuk Jemaat Korintus. Nah, menjadi penting penegasan Paulus berkaitan dengan bahasa roh untuk Jemaat Korintus ini, karena ternyata rupanya bahasa roh untuk Jemaat Korintus ini ya bahasa yang Roh Kudus karuniakan untuk seseorang dalam rangka orang itu membangun dirinya. Bukan untuk membangun umat, tapi untuk membangun dirinya. Dan justru karena itu maka Paulus memberikan catatan penting pembatasan dari berbahasa roh. Paulus mengiyakan, memang mungkin saja ada bahasa roh yang dimengerti, ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Allah itu bisa berbahasa segala macam bahasa, yang manusia mengerti ataupun yang manusia tidak mengerti. Tetapi walaupun demikian, Paulus memberikan penegasan tentang bagaimana mestinya kita menyikapi ada yang bahasa roh. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, di sana Paulus dengan tegas berkata begini, ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan Jumat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Ini sikap Paulus. Dan ada juga yang lebih keras lagi, catatan oleh Paulus bagi Jemaat Korintus yang terlalu membanggakan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh yang tidak dimengerti itu.
Maka dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, Paulus ada berkata begini kepada mereka. Ayat yang ke-23 dikatakan begini. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini catatan penting. Dalam rangka pertemuan jemaat, yang lebih penting dan membanggakan adalah bernubuat, berkata-kata, menggunakan kata-kata yang dimengerti, bukan berbahasa roh menurut versi jemaat Korintus yang tidak dimengerti, yang hanya untuk membangun diri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang bahasa roh, maka yang menjadi penting itu ialah bahwa kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang Roh Kudus karuniakan bagi kita, yang dimengerti oleh semua, oleh kita mengucapkan, oleh umat yang mendengarnya, agar kemudian tampak apa yang Allah kehendaki dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-25. Ketika di sana dikatakan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Selain itu maka tampak bahwa Allah memang hadir di sana. Allah hadir dalam rohnya di sana. Selain itu maka umat akan dibangun. Umat akan memuliakan Allah. Dan itu yang Allah kehendaki, dan berbagai macam karunia yang Ia berikan kepada umat dan kepada kita. Kita hayati peran Roh Kudus yang terus berkarya kini dan di sini dalam hidup kita sebagai pribadi, dalam kehidupan umat, dalam kehidupan gereja, untuk gereja yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan kemudian nyata ungkapan Paulus ini, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Salam sejahtera. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.